Yang dendam dengan Pak Jokowi itu kalau saya bisa klasifikasikan menjadi 4 kelompok. Jadi mereka tuh penuh dengan apa? Sayangnya penuh dengan provokasi-provokasi kayak gitu, Pak. Itu sehingga rakyat semua kan terbuai ya. Itulah provokasi yang dilakukan oleh dia ya, Pak. Untuk menangkis bahwa dia itu tidak mau mengakui. Sekarang Pak ya, jangankan yang dianggap ikut-ikut, yang melakukan sendiri aja sampai sekarang nggak merasa. Ya, kembali lagi di program OTT On The Table. Hari ini kita kedatangan Pak Irjen Purnawirawan Pak Arianto Sutadi. Beliau penasihat ahli Kapolri dan beliau selama ini banyak dimintai pendapatnya terkait kasus yang masih ramai ya, sampai saat ini masih ramai terkait pelaporan Pak Jokowi ke saya kalau bahasakan Pak Roy Suryo CS, Pak. Ya, karena kalau sebutin satu-satu panjang gitu kan Pak Roy Suryo CS. Dan kemarin juga Pak Roy Suryo dan kawan-kawan juga sudah akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Dan makanya kita mau membicarakan hari ini sudah sejauh mana ya proses kasus ini. Jadi untuk awalnya saya mau tanya itu, Pak. Ini masyarakat ya penonton perlu tahu sampai sejauh mana sih, karena selama ini kan yang dilihat cuma drama-drama orang berantemnya apa. Ya, kita nggak mau yang begituan. Kita pengen karena kita mengundang Pak Arianto karena beliau kita lihat orang yang menjelaskan sesuatu yang mudah dipahami masyarakat dan tidak ikut terlibat di dalam drama-dramaan itu gitu. Ya, jadi Pak, makasih Pak ya sudah ada hadir hari ini. Sama-sama, terima kasih saya diundang. Jadi ada kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Saya senang juga diundang di sini itu karena saya setiap saat itu hanya mencari kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dan tidak dipotong gitu. Kalau di show itu kan baru mau ngomong sedikit dipotong. Kalau kira-kira merugikan media dipotong kan gitu. Kalau di sini kan enggak, kan bebas kita mau menjelaskan. Bebas Pak. Gitu. Sudah sejauh mana Pak ini prosesnya ini? Oke, masyarakat perlu gini tahu. Pak ya, supaya saya bisa menjelaskan sampai sejauh mana, boleh nggak saya ceritakan ini awal dari latar belakang dari kasus ini? Monggo Pak, silakan. Ya, jadi gini, di mata saya ya Pak ini kasus ijazah palsu ini sebetulnya bukan hanya sekedar pure tuduhan pidana, bukan. Tapi ini adalah wujud daripada konflik ya antara pihak yang sangat pendendam dengan Jokowi, benci dengan Jokowi, dan pihak yang simpatisan dengan Pak Jokowi. Itu sebetulnya masalahnya itu yang terjadi gitu. Tapi entry point-nya adalah tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, kalau orang menuduh ya Pak, menuduh ijazah palsu itu sudah pasti kasus pidana. Masuk dalam unsur-unsur pidana pasti ada. Kalau menuduh orang itu karena apa? Nanti Pak Jokowi pasti harus membuktikan apakah ijazah dia palsu apa tidak, kan endingnya harus kayak gitu kan. Iya, Pak. Nah, cuman sayangnya ini yang menuduh ini siapa? Saya buka saja ya karena supaya rakyat juga tahu ini. Yang dendam dengan Pak Jokowi itu kalau saya bisa klasifikasikan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang membenci Jokowi karena pernah dipecat. Dulu pernah punya jabatan dan dipecat sehingga komisaris dipecat lah. Ya apapun pokoknya saya istilahnya cuma dipecat lah. Dan menteri dipecat juga. Itu masuk juga itu. Satu ya gitu sehingga dia pendendam. Yang kedua yang kelompok atau partainya dibubarkan. Itu sangat dendam sekali dengan Jokowi karena dia dianggap membatasi kebebasan dia untuk berpolitik ataupun bermasyarakat kira-kira. Yang ketiga adalah kelompok yang kemarin kalah pada saat pilpres ataupun pileg, karena dia merasa dia curangin atau apa oleh bupati sehingga. Yang keempat adalah kelompok asing. Kelompok asing ini entah kelompok Amerika, karena apa? Karena Amerika kan
ekonominya, kemudian apa semua, Freeport diambil, Chevron diambil dan sebagainya itu ya, sehingga dia pasti Amerika gusar dong. Karena sudah dari pelajaran intelijen kita masa lalu, negara itu kalau rame itu memang diadu. Kalau dulu zaman Belanda kan divide et impera itu ya. Kalau sekarang ini war by proxy. Itu dilakukan oleh Amerika dan kelompok Eropa. Kelompok Eropa kenapa? Karena Pak Jokowi kan WTO ditentang, dilawan lah gitu kan. Itu pasti mereka mengadakan proxy, pasti Pak. Nah, proxy itu adalah di mana potensi-potensi kelompok yang berpotensi konflik itu pasti dikompori oleh mereka. Nah, gitu. Jadi di sini konflik antara yang pro dengan anti Jokowi ini bisa war by proxy baik yang asing itu ataupun bagi orang-orang yang kecewa ini tadi Pak, yang di belakang. Dipelihara sampai konflik terus gitu. Itulah kira-kira itu Pak, sehingga kita kan jadi panjang sekali ya debat. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kok debat ini jadi panjang Pak? Karena entry-nya adalah tuduhan ijazah palsu. Sementara yang menuduh ini, dia buktinya adalah bukti yang dia sebarkan lewat medsos. Jadi dia tidak mau, padahal ya kalau yang namanya ijazah palsu itu, kalau itu sebagai suatu pidana, membuktikannya harusnya pakai bukti ke pengadilan. Kan gitu kan. Nah, itu yang terjadi sekarang ini, yang ini pakai medsos dengan propaganda ataupun agitasi ataupun provokasi bahwa ini pokoknya dia tuh palsu. Kalau nggak palsu tunjukkan dong. Itu kan tindakan anarkis. Dia nggak mau disebut gitu. Sementara yang ini Pak Jokowi ya, dia sudah melaporkan pada hukum. Dan alhamdulillah sudah diterima dan sekarang prosesnya berjalan kan. Dulu, dia menggunakan hak konstitusionalnya. Ya, Pak. Dan di samping Pak Jokowi juga ada yang pro juga. Yang pro Jokowi itu kan, kalau dulu kan Pak Jokowi melaporkannya kan ke Polda Metro itu kan hanya karena pencemaran namanya gitu ya. Dan dia melaporkannya juga simpel saja. Saya merasa dilecehkan ini. Buktinya ini. Buktinya adalah bukti digital. Ada katanya waktu itu ada berapa 46 atau berapa potongan-potongan digital yang isinya semua orang-orang yang menghujat dia dan sebagainya. Sehingga dia nggak ngerti siapa yang menghujat dia nggak sebutkan. Hanya dia sebutkan ini saya di ini. Nah, ini datanya loh. Ya, karena yang melaporkan Pak Jokowi sebagai korban, maka dulu dianggap bahwa laporan itu laporan pencemaran nama kan. Ya, betul. Itu laporan pencemaran nama. Nah, terus tapi waktu itu saya menduga Pak, laporan itu masuk ke sana adalah pencemaran nama. Ya. Tetapi ketika penyidik itu menerima rekaman-rekaman itu tadi, kan kelihatan tuh Pak, ini bukan sekedar pencemaran nama. Menuduh fitnah juga ada muncul di situ. Mempropaganda orang-orang adili Jokowi dan sebagainya itu kan jadi kan hasutan-hasutan yang itu akhirnya menimbulkan benturan di lapangan kan itu. Jadi saya dulu menduga pasti nanti polisi akan mengejar ke arah yang pasal-pasal yang itu jarang kebijakan dan sebagainya. Ada hal yang lain lagi yang dikejar. Pasti bukan pasal itu doang. Bukan hanya itu doang ya. Disinilah dulu pertama kali pengacaranya Pak itu yang ekstrim itu yang pengacara dalam mereka itu mencak-mencak marah-marah karena apa? Kok laporan pencemaran diselundupkan pasal lain. Mereka kan pakai pasal itu. Karena memang cara dia itu adalah memprovokasi rakyat supaya anti pemerintah, supaya anti pada aparat sudah memihak dan sebagainya. Itu strategi yang dia terapkan. Tapi ternyata Pak, dari kepanjangan dari laporan yang ada di Polda Metro itu, di samping laporannya Pak Jokowi, juga ada laporan dari lain Pak. Nah, laporan itulah yang dia ada ujaran kebencian, hasutan dan sebagainya. Bersatu itu ya. Ya, jadi itulah diterima oleh Polda Metro. Dia lakukan penyelidikan kan gitu kan. Selama itu sebelum ini yang pihak tadi itu yang gembar-gembor lewat media kan bulan Desember sebelum tahun lalu, tahun 2024 lapor ke Barreskrim. Lapor ini dia Pak Jokowi itu menuduh ijazah palsu kan gitu kan. Tapi karena bukti awal yang disampaikan kepada Polda Mabes Polri nggak ada. Ya akhirnya waktu itu diterima hanya Dumas Pak, pengaduan masyarakat kan gitu ceritanya. Tapi bagi ini mereka merasa bahwa buktinya udah cukup banyak kan itu. Ngomongnya dia TPU itu. Perasaan mereka itu udah cukup buktinya banyak.
Maka itulah. Kemudian mereka memframing. Kita lapor Pak, nggak diterima. Oke. Kita sudah bawa bukti banyak-banyak, tapi cuma Dumas. Tapi begitu kemudian Jokowi lapor ke Polda Metro, kok langsung gitu kan jalan gitu. Gitu kan. Jadi begitu ini lapor sini, baru kita yang di Mabes Polri pun diproses. Diproses lidik kan. Ternyata saya monitor dari Mabes Polri itu ketika diterima itu yang Desember ya, kemudian sampai Pak Jokowi itu melapor bulan April atau apa ya, lupa lah saya, pokoknya lapor itu di tahun inilah. Ternyata Barreskrim sudah mengadakan penyelidikan Pak. Dari penyelidikan itu ya, saya lihat waktu digelar khusus dia sudah meriksa ada berapa ya, 20 saksi, sudah mendatangi ke TKP sana, sudah mendatangi ke tempat-tempat yang KKN yang disebutkan itu, sudah ke UGM meriksa semua, dan berkas-berkas itu sudah diperiksa, dibawa semua. Setiap bendel berkas itu Pak, itu ada 20 lembar. Jadi bukan hanya diambil ijazah palsunya yang kemudian dipanggil, bukan. Dengan komponen yang lain. Satu item mahasiswa itu ada 20 halaman, mulai dari pendaftaran masuk, utang pinjaman buku ke ini ada datanya. Historinya jelas gitu. Iya, satu orang itu bendelnya ada. Itu waktu itu katanya diambil 10. Diambil 10. Nah, kemudian yang dibandingkan di Barreskrim itu 3. Karena 3 diambil apa? Yang masuknya, sekolahnya, dan lulusnya sama. Itulah diambil sampel itu. Nah, kemudian yang dibandingkan di sini adalah yang ada di Pak Jokowi. Yang selama ini dituduhkan nggak pernah ditunjukkan itu kan. Pak Jokowi waktu itu, ini penyidik bisa membandingkan antara yang ini ijazah Pak Jokowi dengan 3 yang itu tadi. Mereka melesetkan apa? Nah, itu kan dipilih. Jadi mereka tuh penuh dengan apa? Sayangnya penuh dengan provokasi-provokasi kayak gitu, Pak. Itu sehingga rakyat semua kan terbuai ya, terpengaruh. Itulah yang terjadi, Pak. Jadi, waktu itu kan kemudian diumumkan oleh Barreskrim bahwa ini identik. Kan? Identik itu adalah istilah daripada suatu penelitian, pemeriksaan laboratorium, Pak. Bunyinya cuma gitu. Kalau penurunan lapor itu identik karena apa? Buktinya yang dibandingkan ada, bukti yang akan dibuktikan, pembandingnya ada. Identik dengan ini. Identik itu artinya apa? Sama isinya, tapi nggak plek semua. Kan ijazah tiga itu namanya lain-lain. Tetapi ciri-cirinya sama. Namanya identik itu. Ini membuktikan bahwa ijazah itu secara lapor pun itu bisa dikatakan bahwa ijazah ini sama dengan yang lain. Dengan kata lain ijazah asli lah. Tapi nggak pakai otentik. Mereka ngomongnya kan beda dengan otentik. Dipermasalahkan bahasanya. Kalau dikejar masalah otentiknya, ini Barreskrim itu sudah meriksa ke Gama, Pak. Di Gama itu sudah mengatakan bahwa iya ini mahasiswa kami, sekolahnya gini, KKN ini bukti-bukti teman-temannya yang ini dulu kuliah dan sebagainya. Jadi dia yakin adalah mahasiswa saya. Itulah yang dikatakan ijazahnya Pak Jokowi itu otentik dong. Memang dikeluarkan oleh Gama. Tapi kan mereka nggak mau ngakui. Itu yang terjadi, Pak. Jadi sementara ini ya mereka menyebarkan provokasi bahwa itu kita tidak adil, polisi lapor tidak adil menangani berat sebelah, sementara mereka nggak diterima semua. Cuma diterima di Dumas gitu. Ya di Dumas dan tidak ditindaklanjuti. Akhirnya kan bahkan hasil daripada Barreskrim diprovokasi bahwa itu kan nggak benar semua dianggap nggak benar. Akhirnya apa? Ketika dianggap itu penyelidikan nggak bisa maju, mereka akan protes tuh. Kenapa kok tidak digelar? Gitu. Ketika saya tampil di umum ya, saya mengatakan gini, sebelum diumumkan oleh Barreskrim, saya telepon sama Dirpidum. Dek, saya tahu ya Anda besok kalau mengumumkan ini, setelah penyelidikan selama 1 bulan ini, pasti akan dihentikan kan, saya bilang itu. Saran saya sebagai penasihat ahli Kapolri itu baiknya kan supaya polisi tidak terlalu dibully lah. Anda sebaiknya gelar terbuka.
sampaikan bahwa ini buktinya gini, makanya kami hentikan. Itu mestinya. Entah itu nanti penghentiannya di penyelidikan atau di penyidikan, saya bilang. Iya, iya. Saya telepon, seminggu kemudian diumumkan itu bahwa ini identik. Identik, ya, ya. Wah, mereka kan mencak-mencak kan Betul, mereka. betul, Nah, makanya itu ketika dalam talkshow di luar-luar itu saya bilang sama mereka, enggak usah ribut. Anda boleh aja nuntut kalau memang enggak ini kan, enggak terima. Akhirnya kan mereka mengajukan protes supaya dia akan gelar khusus Gelar itu. khusus. Itu saya nyarankan itu. Karena apa? Gelar yang namanya gelar khusus itu saya bilang itu ya. Gelar pada tahap penyelidikan itu. Saya yang bikin perkap. Jadi saya tahu bagaimana step-step yang harus ditempuh gitu. Ya. Itu. Wah, dia menurut perkap nomor segini melanggar ini. Anda itu cuman apal perkap. Saya yang bikin. Yang bikin. Kenapa aturan itu ada? Saya ada. Itu dia masih dengan hebatnya mengatakan bahwa apal perkap ini melanggar perkap ini. Oke. Ada aja yang diomongin Ya, gitu pokoknya diputar-balikkan. Diputar-balikkan. Apa? Itulah yang saya bilang Anda provokator. Marah dia. Wah, saya tersinggung. Ya, pokoknya saya ngaku Anda itu provokator. Iya. Itu. Ya. Ya, terus kemudian kan Anda boleh minta gelar khusus. Bikin surat ya ke Wasidik. Saya kira ini lebih baik gini ya, jelaskan jadi perkembangannya gitu ya. Jadi kronologi urutannya bagus ya, ya, Pak. jadi sampai di mana itu nanti gitu. Betul. Bagus, Pak. Gitu ya. Mereka bikin surat ke Wasidik. Saya pikir waktu itu Wasidik nggak mau karena ya gengsi lah kan. Ternyata Wasidik dengan baik hati, oke lah akan kita periksa gitu kan. Diadakanlah gelar khusus itu, Pak. Oke, dikatakan. Sebelum gelar khusus kan nggak saya ngomong-ngomong dengan mereka di publik ini. Pak, jangan terlalu banyak ngomong-ngomong di sini, saya bilang gitu. Besok ini gelar khusus, saya wanti-wanti. Anda bawa bukti-bukti itu, serahkan pada penyidik. Ini loh bukti saya. Jangan diomongkan di sini kayak gitu, saya bilang itu. Itu nanti akan bernilai untuk mempengaruhi penyidik, Wasidik, apakah ini benar apa salah. Diadakanlah gelar khusus. Untungnya saya ikut, Pak, walaupun saya nggak diundang waktu itu. Gelar khusus itu ternyata, Pak, dilakukan 2 sesi. Sesi pertama adalah seperti yang saya bayangkan, nanti paparan daripada Barreskrim, apa yang sudah dikerjakan, paparan daripada pelapor, paparan dari terlapor, mestinya kan gitu. Di dalam gelar khusus itu mereka membawa saksi ahli, yang mereka itu pelapor. Saksi ahlinya yang dibawa Rismond sama Roy Suryo. Gitu. Orang yang termasuk di dalam pelaporan. Iya, padahal dia kan saya pikir saksi ahli dari luar lah. Kan mestinya kalau dia membawa saksi ahli itu kan ada kompetensinya, ada suratnya kan gitu. Ini saya saksi ahli, ini buktinya gini. Saya udah meneliti ini hasilnya begini kan gitu kan. Ini sebagai bukti awal bagi gitu, mestinya kayak gitu ya. Ternyata saksi ahlinya terlapor juga. Ya, yang terlapor itu ketika dikasih kesempatan paparan. Ketika itu Barreskrim sudah menyebutkan, Pak, kami sudah mengadakan penelitian itu tadi yang pernah di tempat sana ini. Cuman waktu itu paparan Barreskrim kurang detail. Di seksi pertama itu hanya pokok-pokoknya bahwa dia sudah memeriksa 12 TKP, ngomong hanya gitu aja. 12 TKP, 20 saksi, 7 saksi ahli, gitu. Dia hanya ngomong gitu, Dok. Itulah yang diomongkan oleh si Roy, Pak. Itu apa? Kemarin gelar cuma ya di luar kan gitu, mereka sumbar-sumbar waktu itu ya. Jadi mereka itu terlalu banyak memframingnya pada masyarakat supaya nggak percaya sama aparat kira-kira gitu. Nah, itu kira-kira yang seksi pertama gitu. Seksi yang pertama ya, kemudian ketika mereka menyampaikan itu, Pak, saya tunggu-tunggu. Enggak, mereka cuman ini seperti yang dipaparkan itu, Pak Roy itu mengatakan ini LA dan sebagainya, ini terbukti bahwa ini bohong gitu. Ini saya serahkan. Cuman itu doang, Pak, yang bukti tambahan yang dikasihkan itu pada saat gelar itu. Sementara respon sama saja ya, cuma ngomong gini, teori gini, udah gitu. Terus giliran yang sini kan, giliran yang pelapor kan dikasih kesempatan juga membawa Pak Sapa Yosua itu yang ahli digital. Dia menerangkan bahwa itu teknologi kayak gitu nggak pas dengan ini, gitu kan. Gitu ya, mengatakan bahwa ini aneh. Tapi mereka kan nggak mau terima. Tetap nggak terima gitu. Wah, diserang juga waktu itu. Oke lah. Seksi pertama selesai, baru seksi kedua, Pak.
siang itu salah jam 2 mereka pada pulang setelah makan siang, baru siangnya diteruskan itu tadi gelar khusus tadi. Disitulah Gama tadi menerangkan lebih jelas lagi, lebih detail, bahwa itu tadi, bahwa pendel-pendel itu gini, ini Pak buktinya ini dan sebagainya itu. Terus kemudian ada saksi ahli yang netral dari UI mengatakan apakah ada nggak ini unsur bahwa ini unsur ijazahnya Pak, waktu itu hanya ditanyakan apakah ada nggak unsur ijazah ini palsu. Jadi nggak terbukti Pak tuduhan itu. Ya. Nah, karena itu saksi ahli mengatakan gitu kan, makanya kemudian kesimpulan daripada gelar itu kan ya kembali ya sudah apa yang jadi gelar itu kan gini Pak. 2 ya. Apakah Bareskrim sudah melakukan tindakan sesuai SOP? Oke, 1 tuh. 2, apakah temuannya itu sesuai dengan apa yang sesuai dengan bukti-bukti yang ada? Ya. Nah, 2 kesimpulannya itu 1 sesuai dengan SOP, Mas Wadik mengatakan gitu. Dan kemudian yang kedua, bukti apa tidaknya saksi ahli tadi mengatakan begitu. Ya udah kesimpulannya sudah kan jadi gitu harusnya, tidak ya? diajukan. Nah, waktu itu mau diajukan sore-sore. Saya bilang jangan. Saya kemarin udah bilang. Itu saya bilang nanti kalau gelar khusus itu ya nanti jangan kecewa nanti. Pasti itu hanya akan menampung dan tidak akan mungkin bisa diputuskan hari itu juga. Karena itu mau ngomong gitu saya bilang yang kita hadapi itu orang yang seperti ini gitu. Jadi Anda jangan hanya sesuai dengan SOP kemudian langsung gini. Sebaiknya Anda tunda, tetapi besok kalau mengumumkan Anda umumkan pakai analisa. Jadi begini karena begini sehingga akhirnya ginilah gitu kan. Maksudnya harusnya dijelaskan lebih Jelaskan kenapa detail kok gitu. kenapa kok tidak cukup gitu loh. Ya. Kalau tidak cukup bukti karena kan bayangan saya kan gini lah, kemarin sudah di drop bukti-bukti yang lebih lengkap bahwa ini Gama lebih ini kan gitu kan. Apalagi kemarin dari sini nggak menunjukkan bukti yang ini kan gitu. Mestinya kan gitu. Tapi ternyata pengumumannya itu nggak jadi kan nggak diumumkan Pak. Belakang-belakang baru saya baru kira-kira beberapa minggu baru katakan bahwa itu ya kan nggak ada kelanjutan. Mereka kan nunggu-nunggu itu saya bilangnya. Itulah yang terjadi Pak. Makanya itu untuk yang penyelesaian yang di Bareskrim kan itu Pak. Oke, ya, Saya mengatakan karena mereka protes, kenapa kok yang di sini dikerjakan? Gitu kan. Saya bilang, Pak, nanti penyidikan yang dilakukan di Polda Metro itu pasti nanti Pak ya hasil daripada ini dirujuk. Tapi di sini kan hanya penyelidikan. Ini nanti prosesnya akan diulangi oleh Polda Metro dengan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan. Dikembangkanlah lebih lengkap lagi untuk membuktikan apakah betul ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak. Walaupun di Bareskrim sudah gitu. Ya, tapi kan pembuktian. Karena apa? Laporan yang di Polda Metro ini adalah laporan pencemaran dan hujatan kebencian dan sebagainya itu. Itu akan terbukti kalau ijazahnya itu memang sudah asli. Tapi kalau ijazahnya itu memang palsu, ya laporannya Pak Jokowi nggak bisa diterima kan? Itu logikanya kan kayak gitu. Makanya pembuktian apakah ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak, nanti tetap saja itu sampai di pengadilan Pak. Kalau seandainya ini nanti berkas ini selesai dikirimkan ya, karena berkas itu memuat 2 session Pak. Session yang pertama membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu memang asli apa tidak ya. Nanti hakim akan menyidangkannya pasti akan lihat ini dulu nih, panggil saksi ini. Sumber masalahnya itu dulu. Setelah hakim itu yakin bahwa ini ternyata ini adalah asli, barulah tuntutan ini dipelajari. Tetapi kalau seandainya pada sesi ini diperiksa, itu kemudian ternyata itu sudah palsu, ya tuntutannya nggak usah dibahas kan gitu kan. Kan gitu kan. Betul. Itu logika saya dulu saya mengatakan, saya terangkan pada mereka. Makanya besok ini Bapak masih ada kesempatan. Karena di sini kan kemarin kan waktu gelar khusus kan tidak menyampaikan bukti-bukti yang lengkap itu. Anda itu bawa kemarin besok ke Polda Metro itu. Makanya itu saya menyayangkan Anda dengan bangga. Saya dipanggil ngapain saya jawab rugi besar saya bilang gitu. Oke. Harusnya dia bawa buktinya dong. Iya. Disitulah kalau saya boleh katakan ya saya pakai bahasa yang halus. Dia bangga dengan ketidaktahuannya Pak.
ketidaktahuan hukum, dia banggakan bahwa ini wah kayak gini-gini, dia sebagai ini berani dipanggil nggak mau datang. Apa saya ditanya nggak ada kaitannya dengan itu, contohnya gitu Pak. Itu kan di dalam laporan kan pasal kejadian tanggal berapa gitu kayak gitu. Itu diperdebatkan juga Pak itu kan nggak adil gitu. Saya bilang Pak, yang namanya panggilan itu Pak, panggilan klarifikasi itu kemarin itu yang dilaporkan kepada Polda Metro itu banyak sekali Pak buktinya. Ya. Tidak mungkin di dalam panggilan itu ini nggak sebutkan, itu hanya contoh saja. Nah, ketika dipanggil itulah diklarifikasi kepada Bapak. Ini kira-kira ini benar nggak? Benar nggak? Mestinya Bapak jawab, enggak itu nggak benar. Nah, kan? Ini dia nggak mau jawab nih. Nggak dijawab, itu Oke. saya nggak ngerti, nggak ada kaitannya, nggak ada di dalam di dalam surat panggilan itu nggak ada. Ngapain sampai siap? Contohnya kayak gitu Pak. Artinya ketika dimintain klarifikasi dia nggak mau menjawab. Dia pertama kali nggak mau datang. Pertama nggak mau datang. Ya, terus kemudian datang karena mundur Takut gitu ya. Ah. Setelah datang pun dengan bangganya ngomong saya nggak menjawab karena ya saya nggak ngerti ya waktu. Ya. Tapi dia ngomongnya kan kayak gitu. Ya. Ini ketidaktahuan dia mengenai makna daripada panggilan klarifikasi. Saya bilang Pak, yang bikin perkap itu saya. Tujuan daripada klarifikasi itu adalah memberikan peluang kepada yang terlapor itu untuk diklarifikasi apakah dia difitnah apa enggak kan gitu. Betul. Kalau Anda nggak datang rugi besar. Nah, terus kemarin kan dia ngomong, saya bikin buku 500 halaman. Ketika itu kan, waduh dengan marah-marahnya gitu, saya bilang, Pak, saya udah bilang tadi itu, penelitian Bapak itu kan semua ada celahnya. Saya pada waktu itu di publik, saya sampaikan pada masyarakat ya, karena selama ini publik sudah banyak tergalang bahwa seakan-akan percaya bahwa itu, saya katakan, penelitian pada yang disampaikan oleh Pak Roy itu, satu, ada kelemahannya. Walaupun dia pakai teknologi apa sesuai dengan mekanisme atau prinsip-prinsip rumus-rumus apa itu. Versinya dia. Tetapi dilihat daripada kaidah penelitian, ada kelemahannya dan itu tidak bisa dipercaya. Saya katakan itu penelitian bohong. Marah dia. Kenapa? Karena begini Pak, kalau penelitian itu Pak, walaupun pakai metodologi apa, itu yang paling utama adalah sampelnya ini. Apakah benar nggak ini sah nggak? Dasarnya itu ya? Dasarnya ini Pak. Yang Anda teliti kan. Dasarnya udah diragukan Dari, juga. Anda kan nggak, saya waktu itu saya tanya, Pak, pernah nggak memegang ijazah? Melihat atau memegang ijazahnya Pak Jokowi? Nggak pernah. Nah. Ya tunjukkan dong. Baliknya kayak gitu Pak. Jadi kan kita pusing gitu diskusi dengan itu. Makanya saya kapok diskusi dengan mereka. Iya. Karena nggak nyambung. Nggak nyambung. Dia balik gitu kan. Saya bilang penelitian dari Pak Roy itu kelemahannya satu ya. Sampel yang diambil adalah bukan bukti yang Anda tunjukkan palsu. Ya. Itu apalagi diunggah oleh Sandi. Sandi itu kan dari PSI. Ya. Sandi itu begini kan. Jangan ribut-ribut nih, gua lihat yang asli. Asli gini kan Pak. Ya. Itu difoto kemudian kan. Unggahan itu Itu kemudian yang itu yang jadi copy. Di copy kemudian dibandingkan dengan yang kopian yang lain-lain kayak itu. Nah, kan kita nggak jamin yang diunggah oleh Pak Sandi itu apakah ijazah asli apa tidak. Ya. Kan nggak valid jadi buktinya. Ya karena ini mungkin ya, ini yang diangkat oleh Sandi ini nggak asli. Dia bilang ini loh asli gue. Iya. Apa argumentasi mereka Pak? Ya salahkan si Sandi dong. Coba masuk akal nggak kayak gitu tuh? Salahkan Sandi dong. Kenapa dia mengupload? Itu yang kena undang-undang ITE bahwa dia mengupload sesuatu yang tidak sesuai dengan ini. Diputar balik kayak gitu Pak. Itu saya jadi mau nerangkan bagaimana Pak. Udah susah ya, udah sulit ya. Ya kan udah sampai jadi padahal kalau menurut pembuktian di pengadilan ya Pak ya. Iya. Pengambilan sampel itu harus didukung dengan berita acara. Diambil dari mana? Siapa yang ngasih? Kan gitu Pak. Betul. Setelah itu kemudian di dalam penelitiannya harus ada penelitian ada ahli ini namanya ini kompetensi ini kan gitu. Kalau diperiksa di laporan kayak gitu Pak berkasnya. Iya. Kesimpulannya apa gini. Itu bukti yang bisa dipakai untuk di pengadilan. Nah, kalau mereka kan tidak. Di media sosial aja. Di media sosial kayak gitu dan itu pun ada suatu kebohongan yang ditutup-tutupi. Istilah saya pakai kebohongan yang ditutup-tutupi itu. Oke. Kalau si tekniknya si Rismond itu kan dia ngomong wah pakai LE dan sebagainya itu. Dia berasumsi Pak bahwa apabila skripsinya itu tidak sama dengan skripsi yang ada di sana, itu pasti palsu.
Oke, oke. Kalau skripsinya itu tidak ada, berarti ijazahnya palsu. Itu kan bisa dibantah Pak kayak gitu Pak. Seorang ya Pak ya, kalau skripsinya hilang, tidak diketemukan sampai sekarang, kan baru dilihat sekarang. Iya, iya. Kalau saat ini hilang, tapi kemudian dia berijazah. Kemudian Gama mengatakan bahwa ya ini ada bukti-buktinya pernah. Apakah itu bisa mendukung yang ini palsu? Kan gitu kan. Iya, Jadi iya. Risman padahal ya dia mengatakan skripsi itu palsu karena apa? Satu, tidak ada lembar pengesahannya. Oh, pokoknya udah Ya pokoknya teknik itu yang dibandingkan. oke, oke. Padahal ketika di cross check ya dengan Gama waktu gelar khusus itu Gama menerangkan. Tapi sayangnya mereka tidak ada waktu itu terangkan. Gini, Pak, yang namanya skripsi seperti Pak Jokowi itu, Pak, yang tidak ada pengesahannya, yang tanda pengesahannya apa macam-macam gitu. Itu di sana itu 50% kayak gitu, Pak. 50% enggak. Karena apa? Zaman dulu itu ketika mengetik itu tidak ada wajib dengan komputer kan. Sehingga mereka mengetik sendiri-sendiri dan lembar pengesahannya itu kan biasanya yang lain ditambahkan gitu Pak. Ya, Jadi ada. Jadi 50% yang seperti Pak ijazah Pak Jokowi ada, yang 50% yang tetap ada. Ya, Jadi kesimpulan bahwa mengatakan ini lembar pengesahan nggak ada itu adalah sesuatu yang palsu, nggak bisa diterima kan itu. ya. Tetap nggak bisa si Risman ngomong, oh itu penelitian nggak bisa dibantah. Lah penilaian abal-abal kan. Dia kan kalau namanya penelitian nggak bisa dibantah, harusnya dia challenge dong penelitiannya. Iya, gitu. dan itu yang menguji cuma peneliti, bukan di pengadilan. Bukan di pengadilan. Ya. Kan gitu. Jadi hasil penelitian dia itu tidak akan ada nilainya untuk pembuktian di pengadilan. Itu Ya, yang ya, kedua. Yang ketiga, ijazah di pramuka muncul lagi, Pak. Ayo ada lagi tuh. Iya kan? Heeh. Ternyata ya cuman Pak Betor gitu ya, sekarang dilaporkan balik karena itu dilaporkan balik bahwa dia itu apa meraskan gitu Ya, gitu, ya, akhirnya gitu. Akhirnya sekarang Udah panjang kemana-mana kan lah nggak ini. jalan gitu. Ya, Jadi sekarang ya mereka membuktikan ijazah palsu pertama kali teorinya Pak Roy itu sudah ada kelemahannya gitu ya. Dulu sempat rame, kemudian nggak berlanjut kan. Dan kemudian respon itu kan terus sampai sekarang masih dipelihara terus gitu. Padahal itu kan nggak bisa diterima secara nalar Pak gitu kan. Karena penjelasan dari Gama itu mengatakan bahwa itu yang namanya skripsi kayak gitu tuh bukan skripsi palsu kan gitu kan. Gitu. Nah, kemudian di pasar pramuka teorinya coba itu. Ini jadi gini, pasar pramuka dibakar. Jadi kan di framing kepada pada publik. Kan dia kan bukti itu kan dikeluarkan lewat media. Dia di framing kepada publik bahwa semua aparat waktu itu sudah dikendalikan oleh Pak Jokowi kan gitu. Itulah yang saya tidak bisa terima Pak kayak gitu kan. Provokasi itu terus dilakukan kan gitu kan. Jadi mereka itu dengan cara yang seperti itu Pak. Nah kalau Dokter Tifa itu saya juga nggak habis pikir juga kan dia kan yang saya takjub itu ya Pak. Saya pikir dulu mereka itu saya pikir kan dokter semua ya. Saya pikir dulu pura-pura nggak tahu Pak. Tapi ternyata sampai belakang itu mereka benar-benar tidak tahu Pak itu bahwa mereka itu bahwa apa yang disampaikan itu benar-benar tidak tahu. Termasuk istilah kriminalisasi itu Pak. Saya langsung ngajak kepada itu Pak. Kan sekarang kan mereka kita dikriminalisasi kan gitu. Buktinya apa? Masuk pasal kemudian diselundupkan gitu kan. Ya, pasal itu kan itu kayak gitu. Mereka kan ijazah gini kan. Kamu mengkriminalkan saya, padahal dia mengkriminalkan Pak Jokowi sudah nggak dikriminalkan bagaimana Pak? Sejak pertama kali dia ditunjukkan bahwa dia itu palsu kan udah kriminalisasi itu. Suruh nunjukkan ini kan kriminalisasi Pak, menunjukkan. Jadi mereka mengkriminalisasi Pak Jokowi sebenarnya. Berapa kali dia? Satu menuduh kriminalisasi Pak Jokowi membuat ijazah palsu, mengkriminalisasi dia menggunakan ijazah palsu. Berapa kali dia berulang-ulang itu. Tapi dia nggak merasa. Pak Roy Suryo itu ketika disatunya, Pak Bapak menghina. Kapan saya menghina? Coba bayangkan Pak. Lihat, ini masalahnya Pak. Playing victim gitu. Ya jadi gini, mereka nggak sadar ya bahwa pembuktian kepada mereka itu terlibat sebagai pencemaran, ujaran kebencian dan sebagainya itu. Ini hanya dari potongan-potongan digital itu Pak, yang nggak bisa dihapus sekarang. Yang sekarang kan masih beredar terus. Betul. Itu Pak. Nah, itulah yang saya bilang. Ketika Pak Jokowi lapor pada bulan April atau apa itu, kan yang dilaporkan kan cuma sejak yang lalu. Sejak dari sini ke sini
Kan hari-hari demi hari itu tiap hari mengulangi perbuatannya itu, Pak. Kalau dari teori pidana itu kan dia tiap hari mengulang. Jadi nanti pada saat disidangkan itu nanti, Pak, bisa jadi ini bukti yang di sini juga masuk sana. lagi gitu. Dan logikanya harus begitu Betul, kan. betul. Tapi saya nggak yakin, mungkin penyidik udah capek ya. Mungkin hanya ini doang gitu. Hanya dengan bukti ini toh mungkin bisa cukup ya. Tapi bisa. apalagi kalau ditumpuk. Ditambah lagi. Itulah yang saya takjub ya. Mereka kok nggak tahu gitu, Pak, bahwa jejak digital itulah yang menunjukkan apa yang dibuat oleh orang. Termasuk juga ini dengan itu tadi mengenai apakah yang podcast bisa dimasukkan itu kan gitu kan. Ya, itu nanti saya bahas. Ya, oke, nanti akan saya terangkan sendiri. Jadi kira-kira gitu, Pak. Jadi kalau tadi ditanyakan sampai di mana kasusnya itu ya. Sekarang kasusnya itu kan dengan sangat rame-ramenya itu kan sekarang Polda Metro sudah melakukan penyidikan kemarin. Saya tanya kemarin penyidikan itu sendiri ya. Itu sudah meriksa 50 saksi lebih. Dan kabarnya 20 saksi ahli. Oke. Dan kabarnya lagi ratusan alat bukti. Waduh. Itu yang sudah dikumpulkan gitu. Kurang cukup apa lagi ya, sekarang ya dari itu kemarin kan yang sudah diperiksa saksi pelapor ya. Pelapor, ya. 2 minggu pertama saksi pelapor. Nah, kemarin itu minggu itu targetnya adalah saksi terlapor. Ya, terlapor, Pak. Ini yang ada 12 orang itu. Ya, ya. Nah, minggu depan mungkin saksi ahli memantapkan kembali karena dulu saksi ahli pernah dilihat, tapi kan hanya pada tahap bukan pemeriksaan. Ini khusus lah ya. Jadi pelapor, terus minggu kemarin kelompoknya, terlapor, kelompok sekarang nanti saksi ahli gitu. Ya, Oke. gitu. Nah, nanti pada waktu pemeriksaan saksi ahli itu pasti gini, Pak. Kira-kira ya. Ya, ya, ya. Supaya publik tidak tahu ini apa prosesnya kok lama gitu ya. Ya, ya, ya. Pasti akan gini, Pak. Contoh barang bukti ini, ujaran gini. Kan di situ kan ada kelihatan, Pak, video ya, bukan hanya suara kan, video. Saksi ahli tanya, Pak, kalau begini ini termasuk ikut menghujat apa enggak? Apa gitu. Nah, siapa orang yang di situ? Kalau saya sih kalau pakai teli saja sih. Menghujat tentang. Ini kan kayak gitu, Pak. Jadi dari saksi ahli akan ditanyakan sesuai dengan bidangnya. Untuk penafsiran apakah itu melanggar penghujatan apa enggak itu pakai ahli bahasa. Tapi kalau nanti saksi apakah ini podcast ini melanggar dan itu tidak boleh ini, kita panggil dari media, dari dewan penerangan, dewan pers. Ya gitu. Jadi polisi nggak bisa seenaknya sendiri mengatakan dia itu. Artinya pihak kepolisian dalam menilai dia akan menghadirkan ya, ahli. prosesnya tuh ya gini, Pak. Ini karena pasalnya pasal karet, ya. Pasal yang namanya ujaran kebencian, apakah menimbulkan keramaian di lapangan apa tidak, itu kan pasal penafsiran masing-masing. Saya di dalam podcast di mana-mana saya sering ngomong gini ya, Pak. Kalau zaman dulu ya, kalau delik itu delik gampang, pencurian, penipuan, perjudian, itu polisi menafsirkannya nggak usah pakai saksi ahli. Pokoknya ada buktinya, ini ngaku, sudah itu pasti hakim. Tapi kalau untuk pasal pencemaran, pasal ujaran kebencian, itu butuh penafsiran dari ahlinya, Pak. Masyarakat terus tahu nih. Iya, jadi ahlinya itu ahli masing-masing bidang. Contohnya meme dulu misalkan ini cium-ciuman ini kira-kira ini mengandung ini etika atau melanggar sosial, itu harus saksi ahli khusus, Pak, yang mengatakan. Polisi nggak bisa menafsirkan. Sama juga dengan ujaran kebencian ini. Apalagi kemarin ada putusan MK. Ujaran kebencian itu kalau hanya menimbulkan ribut-ribut di medsos tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau harus di sosial. Nah, sekarang kalau masalah ini ya kan tidak hanya gaduh di medsos. Di Jogja sudah banyak orang gerutuk, adili Jokowi. Sini yang mempertahankan mahasiswa protes gini. Sudah di lapangan lah sekarang. Gama diintimidasi terus sama kedatangan si Rismon gini-gini. Apakah itu bukan kegaduhan di lapangan? Betul. Nah, itu makanya. Tapi untuk menentukan itu pun kita panggil saksi ahli yang menentukan. Nah, disinilah nanti kalau seandainya itu pencentangan siapa berbuat apa, barulah itu nanti ditentukan siapa tersangkanya, Pak. Dan tersangka itu mesti beda-beda. Oh, ini tersangkanya cuman ini ikut menghina,
Kalau ini ikut oh ini hanya ikut menyebarkan. Saya di podcast itu tadi kan ikut Sesuai dengan menyebarkan. apa yang dia lakukan, Iya. bukti apa yang dia lakukan. Dan kemarin mengenai podcast itu, kalau pendapat saya katakan, kenapa kok podcast itu bisa diinikan gitu ya? Yang namanya undang-undang menyebar kebencian itu, Pak, itu tidak peduli apakah itu podcast, apakah media atau enggak, tapi siapa yang berbuat, data-datanya ada, dan patut enggak itu ada kesengajaan untuk berbuat seperti itu. Ya, ya. Itulah yang akan menentukan nanti itu oleh saksi ahli ditentukan ini masuk unsur apa tidak, Pak, gitu. Gitu. Jadi kalau seandainya itu perbuatan pidana itu nggak bisa dong saya menyampaikan apa tuh. Ini kan kebebasan berpendapat kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Maka tapi apa yang disampaikan itu kalau itu mengandung unsur pidana ya, ikut menyebarkan kebijakan dengan sengaja ya, dengan gitu. Tapi kalau seperti di televisi saya masih menganggap itu bukan sengaja menyebarkan. Contoh iNews lah, contoh gitu. Saya kemarin ditanya itu, saya enggak mengatakan iNews termasuk ikut menyebarkan, enggak, karena dia kan tidak dua pihak dipanggil. Ngomong seenaknya sendiri kan gitu kan. Kan jadi dia hanya ingin mencari bisnis yang lukratif kan. Iya. Itu nggak bisa itu dikriminalisasi kalau saya sih. Tapi kalau yang tadi ada podcast tadi kemudian ternyata dilaporkan, ini kan masalahnya kan podcast kan dilaporkan, Pak. Dilaporkan. Ada orang yang merasa rugi dan dilaporkan. Polisi harus meriksa dong. Betul. Karena laporan. Tahapnya harus penyidikan. Kalau di penyidikan ada, naik penyidikan. Kalau penyidikan nggak ada, ya di stop penyidikannya. Tapi kalau cukup, ya pasti dikirim ke jaksa. Ke jaksa kalau menilai, oh enggak ini masih enggak, pasti akan di drop lagi. Tapi kalau jaksa menilai ya pasti akan di persidangan. Di persidangan nanti hakim akan menilai, oh iya ini termasuk ya. Disitulah yang namanya itu siapapun Pak berbuat yang terlibat di dalam ini. Nanti kita larinya adalah kepada apa jejak digital aja. Berangkatnya dari jejak digital yang ada apa. Itu akan ditanyakan pada ahli. Ini kira-kira orang ini memenuhi unsur apa enggak? Kalau itu disebutkan oleh ahli bahwa itu memenuhi unsur, pasti itu jadi berkas ke jaksa. Jaksa akan menilai, oh ini memenuhi syarat terus apa tidak. Hakim akan menilai, oh ini. Jadi gitu Pak. Kira-kira sampai situlah sekarang ini itu yang hasil sampai penanganan perkara itu yang dilakukan oleh polisi. Gitu. Nah, menarik nih Pak. Artinya Bapak sudah mengedukasi bahwa ini loh ya perjalanannya. Ini kan Bapak menjelaskan perjalanan dari awal, makanya tadi saya bilang dari awal segini gitu. Iya, perjalanan dari awal. Nah, ketika Bapak menyinggung soal podcast, ini yang saya khawatirkan gini Pak. Nanti mereka akan membuat lagi isu baru bahwa hati-hati loh nanti podcast yang lain gitu kan. Karena kalau kalian menyampaikan ya, kan ini kan versi mereka nih kebenaran kalian akan kalau yang saya kemarin dengar bukan gitu. Nah, intinya gini Pak, pandangan Bapak kepada para podcaster yang lain apa nih supaya tidak sampai akhirnya mereka waduh kami nanti tiba-tiba kena juga nih kayak Abraham Samad. Nah, itu sebagai Bapak sebagai ya orang yang expert lah di bidangnya menyampaikan kepada podcaster yang lain bagaimana? Yang saya dengar kemarin Pak ya, Pak Abraham Samad kemarin, saya kok bisa dikriminalisasi akan saya lawan habis-habisan kan gitu kan. Saya bilang, kalau ini berarti kan itu memberangus para podcast itu untuk menyampaikan kayak gitu kan. Ngomongnya kan nggak gitu kan Pak itu ya. Itu hak dia untuk ngomong gitu. Tetapi sebagai penerangan pada masyarakat ya. Saya sampaikan ya Pak ya. Bahwa polisi untuk mengambil orang itu untuk diperiksa menjadi suatu tersangka atau terlapor itu berdasarkan ada laporan yang masuk. Harus ada yang lapor. Harus ada. Laporan itu ada dua Pak. Laporan yang disampaikan oleh orang, karena begini bunyinya laporan itu ya. Seseorang yang melihat adanya suatu dugaan tidak pidana boleh melakukan. Dibikinkan laporan polisi, itu namanya laporan model B gitu. Yang kedua, seorang anggota polisi Pak yang menemukan tidak pidana, dia bikin laporan. Tanpa ada terlapor bisa bikin laporan. Itu paham ya. Jadi begini. Pokoknya suatu kasus itu Pak bisa diproses oleh polisi melalui penyelidikan harus ada laporan polisi
Entah itu laporan model A, entah Atau laporan model B. Nah, saya mau coba ini. Jadi artinya kalau ada sebuah ya yang diduga ini ada unsur pidananya, Ya. kalau tidak ada yang melaporkan tapi polisi melihat ini bisa merasakan, polisi bisa melaporkan. Bisa. Artinya yang pelapor itu bisa pihak kepolisian. LP-nya apa sih? Contoh begini lah, polisi lagi patroli. Ya. Tiba-tiba di jalan ada orang mati. Dia pasti bikin laporan B, Pak. Oke, laporan B. Iya, laporan bahwa ini ditemukan ada, pasti tidak pidana dong kalau orang mati di jalan. Ya, ya, ya. Tabrak, Tapi apa. lanjutnya kan kepada penyelidikan kan, inti terangnya perkara siapa itu. Contoh kayak gitu, Pak. Kadang kan banyak orang selalu bilang, Ah. oh harus ada yang laporkan dong. Gitu Ya, kan selalu bilang itu kan. sepertinya itu. Jadi Benar harus ada yang laporkan, bisa masyarakat umum, bisa kepolisian. semua orang yang melihat punya undang-undang begitu ya. Tapi kalau pencemaran nama gitu, Pak, harus yang dicemarkan. Iya, itu yang laporan. Namanya delik pengaduan. Tuh, kayak Pak Jokowi kan dia melaporkan. Ya, kalau kan? dia bisa melapor kemudian dia memaafkan, dia bisa cabut itu. Bisa, oke. Tapi kalau laporan yang tadi itu nggak bisa dicabut, Pak. Oh, yang mana yang nggak Yang bisa dicabut? yang AB tadi yang kalau AB tadi? diduga ada unsur pidana, bikin laporan polisi ya. Kan itu bukan laporan pengaduan. Betul. Itu hanya berhenti setelah penyidik melakukan penyelidikan atau melakukan penyidikan. Oke. Kalau diselidiki ternyata tidak ada, ya dihentikan penyelidikan itu. Misalnya tadi ada orang mati, diduga ini kan bikin laporan polisi. Setelah diselidiki, oh ternyata dia tuh kelaparan dan mati di jalan. Ya. Dihentikan penyelidikan itu, Pak. Artinya pelaporan model B ini si pelapor nggak bisa mencabut. Pelaporan model B kan nggak bisa dicabut. Nggak bisa cabut. AB itu nggak bisa dicabut, betul. tapi bisa kalau dihentikan. Yang A, kalau kayak Pak Jokowi, dia bisa mencabut. Jadi gini, Pak, laporan itu ada dua, laporan biasa, delik biasa, sama pengaduan. Yang satunya kalau laporan delik biasa itu ada yang model A dan model B gitu. Kalau A itu yang dipengaruhi oleh polisi sendiri, kalau B itu dari orang yang melaporkan. Nah, kalau laporan pengaduan itu, Pak, itu harus yang dicemarkan ataupun dilecehkan atau apalah gitu ya gitu. Tapi laporan pengaduan ini bisa lanjut, bisa berhenti, Pak. Kalau dicabut berhenti. Kalau delik tidak bisa. Kalau delik nggak bisa. Tapi endingnya adalah kepada penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan gitu. Nah, jadi masyarakat harus tahu ya ini bahwa ada delik biasa, ada pengaduan. Kalau Pak Jokowi itu pengaduan. Ya. Kalau yang dilaporkan pencemaran ya. Pencemaran. Kalau delik biasa itu ya kayak si Pradi Bersatu itu. Ya kan dia kan kayak merasa itu ada fitnah, ada itu dilaporkanlah kepada polisian. Ini polisi wajib, Pak, untuk menangani itu karena apa? Itu hak orang kan. Betul. Kalau kita enggak itu berarti kan kita kan menghilangkan hak orang lain gitu. Itu kira-kira begitu, Pak. Nah, kembali kepada mengenai podcast itu tadi, Pak. Kan dia ngomong, kalau gitu semua ya. Itu. Jangan gini-gini. Itulah provokasi yang dilakukan oleh dia ya, Pak. Untuk menangkis bahwa dia itu tidak mau mengakui itu. Sekarang, Pak ya, jangankan yang dianggap ikut-ikut. Yang melakukan sendiri aja sampai sekarang nggak merasa kok. Iya. Saya dikriminalisasi kan ya. Iya. Itu tadi kayak itu. Jangankan itu Pak Abraham Samad yang dikatakan itu podcast kemudian dia mungkin itu menurut saya sih paling banyak dia itu paling cuman dianggap ikut-ikut menyebarkan lah cuman gitu. Nah sekarang ya Pak yang mereka yang pelaku utama itu Pak yang 3 lah paling tidak ada 3 orang itu kan mereka nggak sampai sekarang pun mereka nggak merasa dikriminalisasi nggak merasa kan gitu. Apalagi. Itulah perkembangan daripada hukum kita emang kayak gitu Pak. Jadi kebebasan pendapat itu ditafsirkan serba bebas gitu sehingga dia nggak mau mengakui kalau itu sebagai kriminalisasi. Tapi jadi ini ya Pak ya kepada masyarakat mesti tahu ya bahwa itu dengan dipanggilnya Pak AS itu ya. Kenapa? Saya menerangkan gini karena ada laporan masuk dan laporan itu bukan laporan pengaduan, laporan biasa. Ya laporan biasa. Isinya adalah dia dituduh kayak gitu. Polisi harus mengadakan penyelidikan. Penyelidikan itu panggil klarifikasi. Betul. Penyidikan panggil sebagai saksi. Harus dilakukan dong. Betul. Jangan mencak-mencak bahwa saya dikriminalisasi. Gitu. Ini masyarakat harus tahu bahwa Abraham Samad itu bukan diadukan oleh Pak Jokowi. Bukan. Menurut saya bukan dari Pak Jokowi. Yaitu dari pihak lain yang melaporkan. Apa responnya? Gantung Jokowi kan ngomong gitu.
itulah Pak. Jadi kalau kasus ini tidak diproses, akhirnya terjadi perpecahan di lapangan kan gitu. Makanya polisi harus mengambil sikap biar tidak diproses. Ini sebetulnya endingnya bagaimana kan gitu. Seharusnya kalau pakai logika itu harusnya Abraham Samad menyerang orang yang melaporkan dia. Harusnya kan? Bukan Pak Jokowi kan harusnya. Iya, kalau saya mungkin ya dia nggak ngerti ya. Kan dia ambil cuman mungkin ya ikut-ikutan dengan yang lain bahwa ini semua biang keroknya Pak Jokowi. Contoh ini kasus jadi panjang-panjang kan Pak Jokowi yang bikin. Pengacara kan ngomong gitu. Coba itu Pak. Adil nggak seorang? Padahal bukan Pak Jokowi yang ngelaporin mereka. Yang bikin lama kan mereka. Iya. Sekarang dia tuduhkan lagi kepada Pak Jokowi bahwa itu bikin lama. Itulah saya nggak bisa ya. Ini seperti praktek seperti ini jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Luput daripada penanganan aparat yang berwajib untuk meluruskan. Gitu. Nah ini Pak Abraham Samad itu sampai akhirnya menyatakan penyidik itu melanggar HAM. Ya. Kan? Jadi dia sudah bilang kriminalisasi, lalu dia mengatakan melanggar HAM. Nah ini menurut Pak Arianto ini bagaimana? Ini kan masyarakat sudah dapat informasi, oh ternyata Pak Abraham Samad dikriminalisasi, Pak Abraham Samad pihak kepolisian melanggar HAM. Nah ini Bapak bisa jelasin nggak ke masyarakat? Ya, bisa. Pak, yang namanya aparat hukum itu Pak, itu setiap hari kerjaannya adalah melanggar HAM. Oke, siap. Karena dia pasti membatasi kebebasan orang, Pak. Betul. Tetapi aparat itu boleh melanggar HAM ya, boleh membatasi kebebasan orang sepanjang dia mempunyai dasar hukum yang mengatur untuk itu. Oke. Sepanjang dia sesuai dengan SOP, Pak. Sepanjang dia dengan kewenangannya dan kemudian cara-caranya yang diatur oleh undang-undang. Itu dia kewajiban melakukan tindakan untuk melindungi HAM orang lain. Betul. Itu Pak. Jadi kalau sekarang ini Pak Abraham Samad dipanggil itu ya. Ya pasti kan membatasi kebebasan dia, merusak nama dia. Betul. kan itu kayak itu. Tapi sekarang lihat dulu Pak, ini tindakan polisi itu apakah ada dasarnya apa enggak? Betul. Ya, sepanjang itu ada laporan polisi, kemudian ada bukti awal, yaitu terus kemudian polisi melakukan penyidikan, itu tidak melanggar HAM. Tapi kalau polisi tanpa ada apa-apa ya, tanpa bukti apa yang cukup, kemudian tanpa ada laporan polisi ataupun apa, kemudian dia langsung main tangkap itu namanya melanggar HAM. Gitu. Betul. Jadi kira-kira dan itu memang yang namanya pelanggaran HAM itu siapapun boleh mengatakan itu melanggar HAM. Seperti kemarin itu kelompok Pak Roy itu kan melanggar HAM kan gitu. Saya dipanggil dengan keterangan ini kemudian ditanyakan yang lain melanggar HAM katanya. Ya, boleh saja itu memang klaim. Ya orang mengklaim boleh saja mengatakan itu. Tetapi yang penting masyarakat bisa tahu lah ini betul-betul apa benar enggak provokasi itu ya benar apa enggak gitu. Nah kan memang di konstitusi kita kan juga menyatakan bahwa kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Makanya saya setuju kata Bapak tadi. Karena bunyi undang-undang itu yang dibatasi bukan hanya seorang saja yang boleh menyampaikan hak. Tapi hak orang lain harus dilindungi, Pak. Tidak boleh diinjak-injak sama ini kebebasan orang ini. Kalau itu nggak diadakan kan konyol negara ini. Orang boleh berpendapat. Kalau gitu nanti saya mau ngujat siapa tiap hari gitu boleh nggak disampaikan gitu. Tapi kan yang orang yang dihujat kan harus dilindungi. Betul. Makanya orang yang menghujat harus diproses. Betul. Kan jadi kayak gitulah. Secara rules ya aturan main kita ya memang begitu gitu kan. Dan satu lagi yang perlu dipahami oleh masyarakat ya. Kita tuh boleh berpendapat apa saja. Tetapi cara menyampaikan pendapat itu harus memperhatikan kewajiban warga negara itu ya. Harus menjaga persatuan, menjaga ketertiban, menjaga hak-hak orang lain juga. Itu harus diperdomani, Pak. Betul. Kalau itu dilakukan kebebasan pendapat dan melanggar yang hak orang lain, ya itu pasti kena undang-undang. Iya, benar. Gitu. Benar. Nah, itu duduk perkaranya kayak gitu. Artinya jelas ya, para pemirsa jelas bahwa tidak ada yang namanya melanggar HAM karena itu proses hukum yang memang sudah diatur. Sepanjang itu tindakan aparat itu dilakukan sesuai ada dasar kewenangannya dan sesuai dengan prosedur yang dilakukan, itu bukan pelanggaran HAM. Bukan pelanggaran HAM. Tapi kalau itu dilakukan tanpa ada kewenangan dan tanpa prosedur yang benar, itu bisa dikatakan melanggar HAM. Oke. Gitu. Jadi jelas ya. Nah ini saya masih mau nanya ke Bapak nih, supaya buat pendidikan politik buat masyarakat.
sudah ada lagi ya, katanya Pak Roy Suryo mengatakan di media ini ada upaya adu domba, gitu kan? Ya. Ya Bapak tahu ya. Nah, jadi tolong dicerahkan masyarakat Pak, apakah dalam kasus ini terjadi adu domba atau mereka sendiri sebenarnya pelaku adu dombanya? Kalau saya ya Pak, melihat kasus ini memang sudah terjadi adu domba. Oke. Kalau saya menilai. Ini pasti ada yang mengadu domba Pak. Oke. Sehingga ini bisa kasusnya jadi panjang sekali. Nah tinggal sekarang siapa yang mengadu domba itu kan. Nah gitu ya. Kalau dulu awal saya membicarakan ini kira-kira 3-4 bulan yang lalu, saya mengatakan ini adalah ada pihak yang mengadu domba kita. Oke. Karena negara kita tuh sekarang memang di dunia ini kan lagi kayak gitu kan. Kita bersaing dengan negara yang lain. Sangat tajam persaingan kita dengan negara lain, terutama sejak Pak Jokowi kemarin tuh hilirisasi lah dan sebagainya itu Amerika Freeport-nya diambil. Pihak asing bermain Pak di sini Pak. Sudah pasti Pak. Sudah pasti ya. Sudah pasti. Sesuai dengan dan caranya bagaimana? Pak Prabowo katakan juga sama. Kalau kolonial Belanda dulu Pak, mengadu dombanya kan antara apa ya? Dulu dengan sultan ini dengan sultan ini kan gitu kan. Kalau sekarang masyarakat Pak yang diadu tuh, potensi konflik yang dilihat mana yang kira-kira pasti ya dikompor-kompori. Itu satu ya Pak. Jadi pasti ada adu domba yang dilakukan oleh pihak asing. Pihak asing. Tadi kan saya bilang ada 4 ya. Ya ada 4. Itu kan. Ada yang dipecat. Kemudian, ya kelompok yang ini Pak, kelompok yang tidak senang dengan Pak Jokowi itu kan gitu. Dan kelompok yang tidak senang dengan kemapanan negara kita yang sekarang ini, yang mungkin dulu anunya gagal sehingga dia kan nggak seneng dong kalau lawan politiknya itu berhasil kemudian ini wah bagus akan menciptakan ini loh gara-gara dia ini kan jadi kacau kan dia kan pasti juga ingin mengkompori itu juga itu tadi. Betul. Jadi saya masih ada juga cuman kita nggak bisa menuduh siapa yang mengadu domba. Nah tadi kalau kemudian si Roy itu tadi ngomong gitu ya kita dia tendensinya kan diadu domba Pak Jokowi ya kurang lebih kan kayak gitu kan gitu. Itulah contoh Pak bahwa di dunia sekarang ini memang lagi kayak gitu. Dia ngunduh orang lain, tapi ngadu domba. Ini tujuannya ke sini, nggak sadar itu. Nah, sekarang Pak ya, bagaimana dikatakan kalau seandainya tuduhan itu benar ya, saya nggak ngerti lah. Ya. Ini kan yang satu dia pakai media mengatakan bahwa ini pasti benar, pembenaran ya disampaikan. Memaksakan orang harus menyampaikan ijazahnya itu. Yang menurut saya itu kalau pemaksaan itu kan melanggar hak asasi manusia Pak itu. Nah, tapi sementara yang lain ini mengadukan kepada hukum yang ada. Hanya pasif gitu aja Kak, mengadukan pada hukum yang ada. Yang satu melalui jalur hukum, yang satu melalui jalur media kan. Dia memprovokasi masyarakat untuk menghukum lawannya ini. Yang satu minta keadilan kepada aparat hukum. Sekarang ini lagi berjalan Pak. Berjalannya kan lambatnya kenapa? Nah, lambatnya kenapa tuh? Nah, sekarang kita tanya kalau dipanggil nggak datang, kan lambat kan? Ya kan gitu kan? Jadi kalau sekarang aparat ini lama-lama menyelesaikan, saya kemarin tanya karena memang sangat rumit Pak. Karena apa? Barang buktinya banyak, ratusan, kemudian saksi ahlinya juga puluhan, saksinya puluhan, saksi ahlinya ada belasan gitu. Sangat lengkap ya? Ya, banyak kan jadi yang dikerjakan itu. Jadi agak lama memang prosesnya. Tetapi ini saya kira sekarang ini prosesnya tidak tuduhan ini diadu domba itu pasti ada tapi orang luar itu tadi Pak. Atau orang yang kecewa dan sebagainya itu yang tidak ingin negara kita tuh makmur, tenang itulah dia yang mengatakan. Pak, kalau begitu kalau asing bermain ya kan Pak Prabowo juga sudah mengatakan kan sama bahwa ada pihak asing bermain. Artinya kalau sudah Pak Prabowo yang bicara, tentu informasinya bisa dibilang valid ya. Dia udah dengan BIN dan segala macam ya. Artinya orang-orang ini adalah pion-pion, Pak. Bisa jadi. Kalau saya sih dalam hal ini ya, saya lebih senang menyampaikan pada rakyat. Kita itu pasti lagi diadu domba. Ya, siapa yang diadu domba? Ya sekarang rakyat. Rakyat yang percaya sama yang tidak percaya itu yang nanti akan diadu domba. Makanya itu saya bilang jangan sampai kita itu terpancing ya. Kayak gini melihat ini Pak, perdebatan konflik antara dua pihak ini, rakyat yang melihat jangan ikut-ikut tercampur, ikut-ikut memihak gitu loh ini gitu, ikut mengadili dan sebagainya. Kita tunggu aja ya gitu ya.
hasil daripada ini siapa yang benar. Kan Ya, ini kan pasti nanti ada titik kebenaran dong. Ya, Ya, kalau untuk negara kita putusan dari pengadilan kan. betul, betul, betul. Kan gitu kan. Itu yang ada sekarang ini. Tapi jangan sampai nanti. Karena pengalaman yang lalu kita bisa lihat, Pak. Yang sudah diputus pengadilan pun masih diprotes. Kan gitu, Pak. Itu katanya pengadilan yang ini. Iya, iya. Itu yang berbahaya. Ini saya sampaikan kepada masyarakat ya, Pak. Ini gonjang-ganjing ini akan selesai kepada akhir daripada putusan pengadilan. Iya, iya. Tapi kita harus waspada. Setelah itu pasti akan diprotes. Kalau itu orang-orang itu masih diberikan kesempatan untuk berbuat seperti itu. Oke, oke. Ya. Kalau orang yang seperti ini masih berbuat gitu, pasti akan terjadi lagi nanti akan jilid jilid yang berkepanjangan. Tapi yang penting ya, Pak. Saya belakangan ini nggak begitu risau ya. Dulu pertama kali saya ngomong ini di sini, dulu saya risau karena apa? Saya yang kasihan rakyat itu, Pak. Ya, ya. Melihat acara di iNews itu ya. Ya, ya. Saya yang kasihan rakyat kan, Pak. Wow, Ibarat orang lihat nonton, kalau orang nonton Sri Mulat, Pak ya. Itu sandiwara Sri Mulat ya. Itu orang berantem situ, wah itu hanya untuk lucu-lucunan kan gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak. Orang kan Berantem. semacam nonton Sri Mulat. Tapi begitu selesai kan ikut-ikutan dia. Padahal Pak mereka itu tokoh-tokoh yang kemarin saya juga ikut situ kan. Iya. Setelah rame-rame gitu mau tonjok-tonjokan habis itu ketawa-ketawa Pak. Ketawa-ketawa. Ya. Gila enggak itu? Iya, iya. Ya. Saya pikir itu kok gitu dianggap lucu aja, nggak mikir rakyat nanti yang Ya, terjadi ya. perpecahan gitu. Betul. Dulu saya sangat risau dengan itu Pak, sehingga saya ngotot kadang-kadang saya ngelat marah dan sebagainya. Tapi belakangan ini kira-kira baru 2 minggu yang lalu saya tidak, karena apa? Saya melihat di lapangan rakyat sudah mulai sadar Pak. Oke. Bahwa Bapak mereka dari itu, situ ya? saya sudah sampaikan, Bapak rakyat ya jangan terbawa oleh mereka ini. Habis ini mereka peluk-pelukan, ketawa-ketawa Iya, Pak. betul, betul Gitu. Pak, itu benar. Bukan serius. Benar, Rasman aja kemarin naik, saya pikir mau mukul. Enggak tanya gini. Benar itu. Nah, tapi rakyat nggak ngerti tuh, Nggak. wah serius Setelah Pak. mereka cuma lihat di Iya. media aja, akhirnya mereka terprovokasi kan. Iya. Ya. Itu ya, jadi yang kedua saya pesan pada rakyat gini. Yang disampaikan oleh mereka Pak ya. Iya, iya. Kan selama ini selalu memprovokasi, seakan-akan aparat sudah nggak jujur. Iya, iya. Terus kemarin mengomongkan, yang penting pertama kejujuran. Coba bayangkan. Enggak Pak. jujur. Padahal yang sampaikan mereka tiap hari kebohongan Pak. Kebohongan. Nah. Jadi Itu kayak gitu Pak. mulut Jadi teriak kejujuran tapi tindakan tidak sesuai dengan omongan. kayak gitu Pak, yang saya dengar, kapan saya menghina, kapan? Lama kita tiap hari melihat kayak gitu kan, itu contohnya kayak gitu. Jadi saya mudah-mudahan rakyat inilah Ya, melihat ya. ini, anggap aja sebagai suatu sandiwara Sri Mulat gitu ya, karena itu bukan sesungguhnya mereka itu berantem di situ. Oke. Jangan sampai rakyat itu terkecoh gara-gara ini kemudian kita membenci satu sama lain gitu. Itu yang harus dihindari gitu Pak. Siap. Nah, Terakhir Pak, ini saya tertarik ketika, dan ini bukan hanya omongan Bapak saya, tapi kan sudah Pak Prabowo bicara, ada pihak asing, ada yang dipecat, ada yang kalah, ada yang dibubarkan dan segala macam. Ini kan muaranya ke Pak Jokowi. Nah pertanyaannya, kenapa mereka masih menyerang padahal penguasa sekarang bukan Pak Jokowi? Kan kalau kita pakai logika Pak ya, orang menyerang ketika orang itu berkuasa. Tapi setelah orang itu tidak berkuasa, pihak asing pun, ini orang sudah tidak berkuasa, sudah tidak bisa bikin kebijakan, kenapa masih terus dilakukan? Kan sudah berganti pemerintahnya. Ya. Itu apa gimana? Kalau pendapat saya sesuai dengan asumsi saya pertama kali, ini kasus ini adalah kasus antara orang yang pendendam Oke. dengan pendukung. Oke. Jadi kalau yang namanya pendendam itu Pak ya, Mau sampai. itu ya sampai kapanpun nggak akan hilang itu. Kan gitu Pak. Iya, iya. Karena iya. selama masih ada yang dendam Pak ya, itu pasti isu ini akan terus diinikan. Oke, oke. Makanya ini isu itu harus, kalau ini sekarang kan baru ijazah palsu ya. Iya, iya. Ijazah palsunya Pak Jokowi. Oke. Nah ini harus diselesaikan. Diselesaikan. Dipastikan keselesaiannya itu sebenarnya kayak apa. Oke. Gitu. Perkara nanti timbul isu lain ya itu kita ya harus diselesaikan juga dengan secepatnya menurut prosedur hukum gitu. Oke, Pak. Gitu. Jadi saya kalau ini melihat Pak Prabowo kan mengatakan gitu ya. Saya bukan niru-niru Pak Prabowo, saya mengatakan ini Pak, isu ini sejak dulu sudah jauh, sebelum Pak Prabowo bicara. Iya gitu. Saya hanya lebih waspada bahwa ada usaha-usaha untuk mengadu domba. Oke. Makanya saya bilang yang tampil di situ tuh, yang di atas sandiwara itu tuh, itu bukan mindsetnya dia Pak pasti.
Pasti Iya. ada orang dia itu seperti katakan sebenarnya hanya pion-pion Wayang, aja, pion hanya lah. pion-pion yang di lapang. Kamu berbuat segini aja lah gitu aja. Oke. Kira-kira tuduhan saya begitu ya. Ya, Karena ya, kalau melihat mereka kan masa orang kayak gitu punya cita-cita sampai setinggi langit gitu kan gitu. Jadi masa kok sampai kesumatnya sama Pak Jokowi kayak gitu kan. Jadi saya pikir mereka kan hanya pelaku yang di lapangan. Tapi yang jelas Pak yang menyuarakan mereka itu semua itu memang dari jejak digital yang lama-lama itu memang mereka itu termasuk ya juga pembenci juga itu si pion-pion itu tadi. Pion tadi itu para pembenci Ya. juga. Ya. Artinya sudah pion pembenci lagi gitu. Ya memang. Oke. Oke, kita cukupkan Pak karena Pak Arianto juga masih ada jadwal yang lain ya. Sebenarnya kalau saya mau teruskan ini bisa panjang ini. Masih banyak Pak sebenarnya saya mau Ya tanya. kapan-kapan boleh. Ya, nanti kapan-kapan boleh, Pak, pakai ya. Zoom aja kalau nggak Siap, Pak. repot-repot Jadi nggak apa-apa. Pak Arianto tadi sudah menjelaskan ya perkembangan terakhir ya kasus ini dan masyarakat juga tadi pesan dari Pak Irjen Pak Arianto mengatakan bahwa masyarakat tuh jangan sampai ikut terprovokasi ya. Karena apa yang ada di media sekarang ini, ya saya harus jelaskan juga ya, selain sebagai host, ya saya juga sering Pak jadi narasumber, itu kalau sudah berantem, ketika iklan, ya itu pada ketawa-ketawa, rangkul-rangkulan ya, pada ngerokok dan segala macam ya di sana. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Arianto itu benar ya. Saya juga sebagai pelaku tuh mengetahui Pak, ini abis mau tonjok-tonjokan, peluk-pelukan di belakang gitu. Nah, jadi jangan sampai masyarakat hanya melihat apa yang terjadi. Dipikirnya itu serius gitu Itu ya. dipikirnya serius. Terus jangan sampai teradu domba, sudah jelas dari Pak Arianto tadi. Sama yang poin penting Pak, Bapak sampaikan tadi itu bagus bahwa ini ada laporan delik biasa sama pengaduan ya. Di mana pihak kepolisian pun itu bisa melaporkan. Nah, jadi jangan sampai masyarakat salah kaprah seolah-olah ini ada kriminalisasi dan segala macam. Jadi dan ingat ya bahwa di konstitusi kita ya di Undang-Undang Dasar 45 itu menyatakan bahwa kebebasan ini banyak sekali Pak mereka itu mengutip Undang-Undang Dasar 45 tapi tidak mengutip ada pasal yang mengatakan bahwa kebebasan hanya itu, haknya yang dikutip, hanya haknya yang dikutip, tapi kewajibannya dihilangkan. Ini banyak. Jadi kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain dan yang namanya di konstitusi kita mengatakan negara kita adalah negara hukum. Yang dilakukan oleh pihak Pak Jokowi sekarang adalah mereka patuh pada hukum, mereka menempuh jalur yang sesuai dengan jalur hukum. Ada juga pihak yang tidak menempuh jalur hukum, mereka menempuh jalur media gitu. Dan ini yang akhirnya membuat terjadi perdebatan di masyarakat. Dan jangan sampai masyarakat akhirnya teradu domba dengan permainan-permainan seperti ini. Saya cukupkan hari ini. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Pak Irjen Pur Arianto tadi. Apa yang Bapak sampaikan tadi, insya Allah bisa mengedukasi masyarakat. Amin. Makasih Pak. Makasih. Makasih. Saya baca komentar-komentar tuh video kemarin tuh paham jadinya. Oh baru tahu Pak gitu.